hubungan ekspor produk aluminium Indonesia ke Amerika Serikat bakal kembali dibuka setelah adanya proses panjang dari otoritas penyelidik Amerika Serikat. Nah, bagaimana hal ini bisa menjadi katalis positif bagi industri dalam negeri dan juga perusahaan Anda tentunya? Saya yakin bahwa ini akan menjadi katalis yang sangat-sangat positif ya. Kita tahu Indonesia sendiri itu adalah negara di ASEAN terutama dengan PDB manufaktur terbesar. Kita nomor peringkat 1 disusul oleh negara-negara produsen lain seperti Vietnam, Thailand. Tapi secara angka kita masih nomor 1. Artinya apa? Artinya bahwa keran ekspor yang kemudian dibuka kembali daripada Amerika Serikat ini tentu akan mendorong banyak pengusaha-pengusaha untuk lebih aktif dalam memasarkan produk-produk mereka di luar negeri. Kita juga tahu bahwa produsen Indonesia sangat-sangat mempunyai kualitas yang baik. Kita punya standar nasional SNI dan banyak sekali produk-produk yang sudah bersandar SNI. Dan SNI inilah menjadi patokan bahwa kita sebagai produsen, kita juga bisa membuat produksi kualitas yang bersaing, baik itu di lokal maupun di global. Jadi ini menurut saya akan menjadi satu katalis untuk produsen lebih rajin mencari market, salah satunya di Amerika Serikat. Tapi kan ada juga kebijakan dari Trump yang akan melakukan proteksionisme nih, salah satunya pasar dagang ini akan diperketat. Apakah ini akan berpengaruh juga ke Indonesia? Saya pribadi berpendapat ya bahwa sepertinya untuk Trump sendiri, kita tahu lah Trump itu lebih ke arah China lah, bahwa proteksionis inilah lebih ke arah untuk produk-produk yang mungkin akan banyak datang dari China. Mungkin 4-5 tahun terakhir impor sangat deras daripada negara China terhadap Amerika. Dan inilah yang sebetulnya Trump ingin lakukan, bahwa Trump akan lebih proteksionis terhadap negara seperti China. Tapi untuk Indonesia sendiri, kita tahu Indonesia dengan Amerika kita punya hubungan yang baik, relatif baik lah. Ya, kita tahu Presiden Prabowo juga baru beberapa saat lalu berkunjung ke Amerika Serikat. Nah, kita bisa melihat hubungan yang sangat baik. Jadi saya yakin importir-importir yang tadinya mengambil barang daripada China, mereka akan berpikir untuk mengalihkan atau shifting supplier mereka ke negara-negara lain. Salah satunya di negara ASEAN. Dan ASEAN sendiri tentu Indonesia harus menjadi powerful country. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa loh ekspor. Jadi nggak cuma negara-negara seperti Thailand dan Vietnam, kita harus juga naik dan memanfaatkan momentum ini dengan secepat-cepatnya. Karena mungkin kesempatan nggak akan datang 2 kali ya. Oke, kita tarik ke kebijakan dari dalam negeri. Apakah ada visi ataupun misi dari Pak Prabowo yang bisa menguntungkan sektor aluminium? Katakanlah ada swasembada mineral, lalu juga apalagi yang mungkin bisa menguntungkan sektor aluminium? Saya rasa untuk Pak Prabowo sendiri, kita tahu bahwa Pak Prabowo sangat concern terhadap swasembada energi juga. Artinya bahwa Indonesia harus bisa mandiri terhadap energi itu sendiri. Kita melihat banyak sekali proyek-proyek EBT kembali lagi yang dibangun oleh pemerintah, dan pemerintah kelihatan sangat serius dalam menggarap proyek-proyek EBT ini. Saya beranggapan bahwa dengan adanya policy hilirisasi juga, bahwa kita tidak boleh mengekspor bahan mentah keluar ataupun ekspor, ini adalah menjadi katalis positif juga, bahwa turunannya seperti bauksit diproduksi lagi menjadi alumina, dan kemudian masih alumina pun tidak boleh masih diekspor, harus tetap stay dalam negeri dan kemudian diproduksi menjadi aluminium ingot dan produk turunan seperti aluminium rod yang Nusantara kerjakan, seperti juga konstruksi di bidang konstruksi ataupun EV dan lain-lainnya. Jadi saya rasa swasembada energi inilah yang akan menjadi katalis positif untuk perkembangan ekonomi untuk pelaku usaha. Swasembada energi, meskipun Pak Prabowo sempat menyebutkan bahwa beliau tidak akan membuat proyek infrastruktur baru, ini tetap nggak menakutkan berarti ya untuk industri aluminium? Mungkin saya rasa tentu ketika kita bicara mengenai infrastruktur kembali lagi ada infrastruktur kelistrikan ataupun jaringan, ada juga infrastruktur memang sektor real ataupun bangunan konstruksi yang kita tahu sama-sama membutuhkan aluminium. Bagaimanapun kalau dengan statement Mbak Syafrinas bahwa mungkin Pak Prabowo sedikit mengerem terkait dengan ini, infrastruktur, kita berharap sih tetap ada pembangunan. Plan pemerintah harus disesuaikan dengan target ekonomi yang ditetapkan. Jadi kalau target ekonomi itu naik, tentu artinya kan daerah sekitar tuh juga naik. Potensi kenaikan juga ekonomi terjadi, dan pasti akan membutuhkan listrik, bangunan, konstruksi, dan lain sebagainya. Jadi kita sih berharap tetap ya, walaupun dengan pernyataan seperti itu, pemerintah tetap juga masih
melihatlah bahwa beberapa daerah-daerah yang masih membutuhkan pembangunan tetap dilanjutkan. Lantas apa yang menjadi tantangan terbesar dari industri aluminium ataupun bisnis Anda di saat ini? Aluminium tentu nomor satu kita ketahuin bahwa seluruh harga masih bergantung terhadap LME atau London Metal Exchange. Dan kita bisa melihat secara grafik data LME itu selama 2-3 tahun terakhir sangat volatile. Pergerakannya bisa naik, bisa turun, overnight bisa terjadi lonjakan yang luar biasa. Dan ini disebabkan oleh kita tahu sendiri situasi geopolitik. Kita lihat lagi situasi perang dan juga tentu salah satunya adalah bagaimana kebijakan Indonesia untuk menahan bahan baku mentah keluar. Ini juga hal-hal seperti ini menyebabkan harga tersebut sangat volatile. Jika kita bandingkan dengan pre-COVID atau sebelum COVID di 2020 ke bawah, harga relatif lebih stabil. Jadi tantangan yang kita lihat daripada aluminium sendiri adalah kecenderungan daripada LME. Nah, kedua mungkin tentu juga kembali lagi bagaimana dengan sifat proteksionis Trump, tentu China ini akan melihat kemana saya akan mencari market. Nah, ini juga harus diwaspadai baik dari pelaku usaha maupun dengan pemerintah. Bahwa China dengan kapasitas yang begitu besar, mereka sekarang juga mempunyai kontraksi ekonomi dan mereka harus bagaimana menjual dan membuang kapasitas tersebut. Jadi market-market seperti Indonesia kita tahu mungkin di industri-industri seperti tekstil sudah merasakan bagaimana derasnya impor daripada China kepada Indonesia karena mereka tidak bisa mencari market negara lain. Jadi ini yang saya rasa tantangan di industri aluminium akan datang mungkin arus daripada impor yang kita harus sama-sama jaga supaya tidak merusak industri dalam negeri. Terkait ketergantungan harga yang dipengaruhi oleh LME itu tadi, apakah kita masih jauh atau tidak untuk bisa memiliki patokan harga sendiri? Sebetulnya mungkin kita bisa lihat ya, secara LME sendiri sudah mungkin puluhan tahun, hampir mungkin kalau saya tidak salah mungkin bisa ratusan tahun harga tersebut sudah dipakai oleh benchmarking dunia selain daripada China. China mereka punya yang namanya Shanghai Metal Exchange, SME. SME itu sendiri pun berbeda dengan LME karena mereka dengan kebutuhan domestik mereka yang sangat besar, mereka merasa ya udah nggak perlu lagi bergantung ataupun nggak perlu lagi benchmark LME. Nggak perlu benchmark LME. Nah, kalau kita lihat sendiri dengan mungkin produksi inalum di 250.000 ton, mungkin kita masih butuh kapasitas yang lebih besar lah. Dan juga kita melihat negara tetangga pun seperti Malaysia, mereka mungkin produksi aluminiumnya pun sudah 1 juta ton, tapi saya sampai sejauh ini belum melihat lah mereka punya benchmarking harga sendiri. Jadi ini bisa dilakukan, tapi mungkin nomor satu adalah bagaimana kita menaikkan kapasitas daripada produksi aluminium kita.